تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk hidup di hari ini, menjalani sisa hidup kita di atas muka bumi ini. Dan Allah mudahkan kita semua untuk menuju ke masjid ini, melaksanakan satu kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita semua, kaum lelaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang sungguh hormati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh seorang tabi'i, seorang dari kalangan tabi'in yang bernama Ibnu Mulaikah rahimahullah, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 30-30-nya itu takut kemunafikan dalam dirinya. Ma minhum min ahadin yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada di antara mereka satupun yang mengklaim dirinya beriman sebagaimana Jibril dan Mikail. Dan dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, ma khafahu illa mu'min wa ma amanahu atau ma aminahu illa al-munafiq. Tidaklah takut kepada kemunafikan melainkan dia adalah seorang mukmin, dan tidaklah merasa aman dari munafik melainkan dia adalah orang munafik. Para jemaah yang dirahmati Allah, ya kita perhatikan kita di zaman ini, yang mana kita tinggal di zaman penuh fitnah, cobaan. Sulit bagi seseorang untuk istiqomah berjalan di atas jalan yang benar. Godaan dari kanan dan kiri, depan, belakang, atas dan bawah menggempur kita setiap waktu, entah di dalam rumah, entah di luar rumah. Bahkan lebih parahnya lagi, amalan kita yang sedikit ini, jika dibandingkan dengan amalan mereka para sahabat, berjihad, ya sholat tahajud, duduk di masjid, berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalani semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Anehnya kita yang justru sedikit
rasa takutnya kepada kemunafikan, malah justru mereka para sahabat yang beramal dengan amalan-amalan yang sangat dahsyat, mereka yang takut pada dirinya munafik. Para jemaah yang dirahmati Allah, diceritakan dalam suatu kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hanzalah Al-Usaidi. Beliau mengatakan bahwasanya suatu hari laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dia berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala kaifa anta ya Hanzalah, ya gimana kabarmu wahai Hanzalah radhiyallahu anhu. Ditanya sama Abu Bakar, gimana kabarnya? Ya begitulah sahabat antara satu dengan yang lain. Ya kalau berjumpa tanya gimana kabarnya. Ya sama kayak kita, lama tidak jumpa atau berjumpa di salah satu tempat, ya kaifalukum, gimana kabarnya? Ya, itu yang dilakukan juga oleh para sahabat antara satu dengan yang lain. Qala qultu, saat Abu Bakar tanya gimana keadaanmu? Qultu, kata Hanzalah, aku bilang ke Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini ya telah munafik. Subhanallah. Dia merasa dirinya apa? Munafik. Telah munafik. Alhamdulillah. Kata Abu Bakar, qala subhanallah. Subhanallah, gimana bisa? Ada apa? Kok tiba-tiba kamu bilang anak munafik? Kok bilang ya dirimu munafik? Ada apa? Takjub Abu Bakar. Subhanallah. Maka qul, ngomong apa kamu? Kata Abu Bakar. Qala qultu, kata Alhamdulillah, aku bilang ke Abu Bakar, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah. Kita sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengingatkan kita tentang neraka, mengingatkan kita tentang surga, hatta ka'anna ra'yun. Sampai-sampai kita merasa kita lihat itu neraka, kita lihat itu surga di depan mata kita. Dari saking saat duduk sama Rasulullah, imannya mereka bertambah, naik, semangat tinggi, fokus, seakan-akan saat dijelaskan neraka, dia lihat betapa dahsyatnya neraka. Takut luar biasa. Saat diingatkan surga, dikasih tahu sama Rasulullah surga, dia seakan-akan melihat, seakan-akan kita ini wahai Abu Bakar melihat bagaimana dahsyatnya surga. Tapi kata dia, fa idza kharajna min 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah selesai duduk bermajlis sama Rasulullah, selesai bubar kajiannya, ya, afasnal azwaj wal aulad wal dhai'at. Kita sibuk sama anak-anak kita, sama istri-istri kita, sama kerjaan-kerjaan kita yang mungkin bercocok tanam, berkebun atau punya ya, pabrik lah atau apa yang sejenisnya. Fanatina katsiran. Akhirnya kita lupa tuh sama tadi yang diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keadaan kita jemaah. Saat hadir di kajian, dikasih tahu sama ustadznya, Masya Allah, pegang sama dia. Kita harus pulang ke rumah. Seakan-akan kita tidak pernah dengar itu. Lupa semua. Jangankan yang mencatat, jangankan yang tidak mencatat, yang mencatat pun mungkin lupa. Dan itu dialami juga sama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, kami disibukkan sama anak-anak kita, sama istri, disibukkan sama kerjaan-kerjaan yang membuat kami lupa sama apa yang disampaikan sama Rasulullah tadi. Saat Abu Bakar mendengar ini, Abu Bakar bilang, "Fa wallahi inna lanalqa min hadza." Demi Allah, kata Abu Bakar, ana juga begitu sama. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ana sama Abu Bakar jalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tanya sama Rasulullah, keadaan kita ini yang kita alami ini apakah ini satu kemunafikan? Dari saking takutnya menjadi orang munafik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sama Rasulullah dijamin surga berkali-kali. Takut sama munafik hanya karena sibuk sama istri, sama anak, sama kerjaannya. Bukan sibuk sama perkara haram, bukan. Sibuk sama perkara mubah. Bahkan justru perkara yang mungkin diperintahkan. Maksudnya istri kita punya hak, anak kita punya hak, ya kita disuruh cari maisha. Sibuk sama itu membuat mereka takut. Wah, jangan-jangan anak munafik. Akhirnya tanya sama Nabi kalau gitu. Subhanallah jemaah. Dan kita bandingkan sama kita sekarang.
Yang mungkin disibukkan sama perkara bukan mubah lagi. Mungkin makruh, mungkin haram. Yang sampai kita mungkin tinggalkan sholat, tidak sholat Jumat, tidak birrul walidain. Tapi kita tenang. Seakan-akan kita orang mukmin. Oh, ada mukmin. Anda insya Allah surga. Subhanallah. Sahabat ini para jemaah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang ngerasa juga, wah, Anda sama begitu juga. Ayo datang ke Nabi, tanya. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Hamdalah ya ditanya sama Rasulullah, gimana kabarnya? Kata Hamdalah, nafkah Hamdalah ya Rasulullah. Hamdalah ini saya ini sudah munafik. Katanya Rasulullah, ya Umar ya, tunggu dulu ada apa ini? Kata Rasulullah. Apa maksudnya? Dijelaskan sama Hamdalah, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Kami ya Rasulullah, ana kalau duduk di majelismu, engkau mengingatkanku tentang neraka dan surga. Iman kami naik, seakan-akan kami lihat langsung itu neraka dan surga. Tapi faida kharajna min indik. Tapi kalau kita sudah keluar, selesai majelis, afasnal azwaj wal aulad. Kami disibukkan dengan anak-anak kami dilalaikan sama istri, ya sama kerjaan-kerjaan kami. Nasina kathiran, yang membuat kami lupa sama apa yang kau sampaikan. Ya, agak sedikit ketersampingkan apa yang disampaikan oleh engkau ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para jemaah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. In law tadumuna ala ma takunu indi wa fi dzikr. Atau ma takununa indi wa fi dzikr. Jika seandainya kamu atau kalian berada di tempat, di keadaan sebagaimana engkau duduk bersama kita, kata Rasulullah SAW. Keadaannya seperti itu terus, takut terus, ingat terus, tidak pernah dilalaikan sama apa-apa. Sebagaimana Alhamdulillah bilang tadi, kalau aku duduk bersamamu, iman naik, melihat surga neraka seakan-akan seperti itu terus, takut terus hatinya. Kalau kalian begitu terus, kata Rasulullah SAW, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Sungguh malaikat akan turun menyalami kalian langsung. Kalian akan bisa lihat malaikat itu. Kalian lagi duduk di rumah, lagi berbaring di kasur kalian di rumah, dan kalian lagi jalan di pinggir jalan, ya, kalian akan didatangi sama malaikat. Kalau kalian keadaannya begitu terus 24 jam. Ya, berarti maksudnya apa? Dahsyat ini berarti. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi. Ya, setelah Rasulullah bersumpah tadi, kalau kalian begitu terus kalian akan didatangi sama malaikat, disalami sama para malaikat. Kata Rasulullah, walakin ya Hamdalah, tapi Hamdalah, saatan saat. Ya, saatan saat. Ada waktunya begitu takut, ada waktunya kita sibuk sama hal-hal yang lain. Ya, diulang sama Rasulullah, saatan saat, 3 kali sama Rasulullah diulang. Ya, semua ada haknya. Kita tidak diwajibkan untuk seperti itu 24 jam maksudnya, kata Rasulullah SAW. Semua punya hak. Anak punya hak, istri punya hak. Kita juga harus kerja. Ya, bukan harus takut terus. Kalau tak begitu terus jadi munafik. Maksudnya begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini kita belajar bahwasanya agama Islam ini agama yang sangat adil. Adil memberi segala sesuatu pada porsinya. Menyampaikan hak kepada orang yang berhak. Anak-anak kita punya hak atas kita. Istri-istri kita punya hak atas kita. Setelah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sama kita dibalik. Ini orang tadi takut sama Allah. Kata Rasulullah SAW, ya kalau kamu memang kita tidak bisa begitu 24 jam, tidak masalah. Kata Rasulullah SAW, ada waktunya nanti takut mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, duduk di majelis ilmu, sholat, fokus, khusyuk. Ada waktunya kita ngerjain hal-hal yang mubah. Karena setiap sesuatu, segala seseorang punya hak atas kita, anak, istri, dan yang lain-lain. Gimana sekarang posisi kita para jemaah?
Yang justru kita bukan ingat sama Allah Subhanahu wa taala, kita disibukkan sama hal-hal mubah sampai sama kita dibuang hak-hak ini yang tadi. Orang yang mengingat Allah terus, sama Rasulullah bilang, ya ada waktunya, ada porsinya. Gimana kalau orang yang sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, sama dia dipakai waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang mubah semua, yang mengharamkan hak anaknya, mengharamkan hak istrinya. Berangkat pagi sebelum matahari terbit, pulang matahari, ya sudah gelap, sudah tidak ada mataharinya, bahkan anak sama istrinya sudah tidur. Tidak ada waktu untuk bercengkrama sama istri, main sama anaknya, tidak ada waktu. Bukan disibukkan sama perkara akhirat, ini bukan. Disibukkan sama dunia, sampai semuanya haknya tidak dia sampaikan kepada yang berhak. Gimana kalau demikian? Sedangkan sahabat saja yang merasa dirinya takut munafik, merasa harus dia ingat Allah terus, dan mereka tidak bisa, merasa munafik. Kalau ini tidak, sibuk waktunya sama hal-hal yang jauh dari Allah bahkan membuat dia tidak sholat, membuat dia hari Jumat tidak ke masjid sholat Jumat. Gimana mereka itu? Dan merasa aman lagi dari yang namanya kemunafikan. Merasa aman mereka dari yang namanya munafik. Allahul musta'an. Pelajaran yang selanjutnya bahwasanya beribadah kepada Allah itu ya dengan tumanina, birahatin nafs, ya, dengan hati yang rehat, santai. Ya, kita tidak dibebani, digencet, harus. Ya, kecuali sama Allah diwajibkan. Sholat ya harus berjamaah di masjid. Ada waktu-waktunya. Setelah itu ada perkara-perkara yang sunnah yang tidak dipaksakan harus. Ya. Karena disebutkan bahwasanya seorang hamba yang memaksakan dirinya tidak mampu, dipaksa terus sama dia, harus. Ini membuat dia capek dan lama-lama sama dia ditinggalkan itu semua. Makanya dulu Rasulullah SAW saat berjumpa sama ada orang yang puasa terus, tidak mau buka puasa, tiap hari puasa. Ada yang sholat malam terus, kalau malam tidak pernah tidur. Ada yang tidak mau nikah sama wanita karena merasa takut dilalaikan sama pernikahan. Rasulullah yang bantah langsung orang-orang seperti ini. Ala wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, inni akhsyakum lillah. Aku manusia yang paling takut kepada Allah di antara kalian, kata Rasulullah. Wa atqakum lahu, dan juga aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni asumu wa aftir, tapi aku puasa dan ada hari-hari aku yang tidak puasa, kata Rasulullah. Wa usalli wa anam, aku sholat malam dan aku juga tidur di malam hari. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita juga, kata Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan pada diri kita yang namanya sifat kemunafikan, dan agar kita selalu memeriksa hati kita, apakah kita seorang yang mukmin, berusaha menjadi orang mukmin, atau malah kita lalai dan terjerumus kepada kemunafikan yang dihiasi dengan keimanan. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati kursihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun wa qala 'azza min qa'ilin 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم
واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم